kembali lagi di video perkuliahan tentang teori bilangan. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang relasi keterbagian, tentang A membagi B, dan segala macamnya beserta sifat-sifatnya. Kemudian pada video kali ini, kita akan lebih membahas pada faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang sebenarnya saya yakin pasti materi FPB KPK yang akan kita bahas nanti adalah materi yang pernah kalian dapatkan mungkin ketika sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan ya pastinya akan lebih sangat jauh kita kembangkan ketika di perkuliahan. Mungkin kalau di sekolah dasar hanya pertanyaannya, oh berapa FPB dari 30 dan 45? Oh jawabannya berapa? Seperti itu. Tapi kalau di perkuliahan tentunya akan jauh lebih dikembangkan lagi. Nah, langsung saja, ini adalah definisi dari faktor persekutuan terbesar. Jadi misalkan kita punya X, Y, dan P elemen bilangan bulat positif, maka di sini P ini kurangnya, P dikatakan faktor persekutuan, titik P dikatakan faktor persekutuan dari X dan Y jika P membagi X dan P membagi Y. Ingat lagi di relasi keterbagian seperti apa definisi P membagi X, P membagi Y. Mungkin kalau di sebelumnya saya pakai notasi A dan B, ya tidak masalah ya. Ini biar melatih kalian juga, supaya melatih kalian, supaya tidak terpaku bahwa kalau keterbagian A membagi B nanti definisinya seperti ini. Jadi apapun notasinya, bukan apapun notasinya, apapun hurufnya yang kita gunakan, yang penting dia sejalan dengan definisi yang sudah ada, maka sah-sah saja digunakan ya. Jadi kalau di sini P dikatakan faktor persekutuan dari X dan Y jika P membagi X dan P membagi Y. Nah, tadi mungkin ketika SD kalian hanya belajar tidak diberikan nih definisi ini. Ketika SD, bayangkan ya ketika anak SD diberikan definisi ini mungkin akan sangat sulit gitu. Jadi barulah diberikan ketika perkuliahan. Nah, jadi kalau mungkin yang kalian dapatkan yang seperti ini nih, yang 3 ini nih, atau yang 2 aja nih. Yang 2 aja nih yang kalian dapatkan dulu. Apa saja faktor bulat positif dari 30? Kalau dulu mungkin saya diajarinya pakai akar pohon juga kalau kalian ingat 30 misalkan dibagi berapa gitu. Dibagi 15, hasilnya 2 gitu. Gitu ya. Ini pelajaran SD, tapi kan sekarang kalian sudah kuliah, jadi tidak menggunakan ini lagi. Nanti 45 dibagi berapa? Dibagi 15 misalnya. Hasilnya 3. Jadi berapa faktornya? Seperti itu. Nah, kita tidak membahas ke sini. Nah, jadi di sini misalkan nih, apa saja faktor bulat positif dari 30? Oh, 30 bisa dibagi 1. Dibagi 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 sendiri. Kemudian faktor bulat positif dari 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45. Yang sama, angka berapa aja? Oh, 1 nih sama, 3 sama, 5 sama, 15 juga sama. Nah, berapa FPB-nya? Bisa pertanyaannya, berapa FPB dari 30 dan 45. Maka jawabannya adalah 15 ya. Kan faktornya yang sama dari 30 dan 45 adalah 15. Kemudian apa saja faktor bulat positif dari 0? Berapa? Apa aja faktornya? 0, 1 bisa 1, 2 bisa 2, 3 bisa 4, sampai berapa? Ya semua bilangan asli ya. Semua bilangan asli itu adalah faktor bulat positif dari 0. Jadi kalau faktor FPB dari, misalkan pertanyaannya FPB dari 30 dan 0 adalah ya 30. FPB dari 45 dan 0 ya 45. Seperti itu. Tapi kalau faktor persekutuannya ya tadi ini. Jika P dikatakan faktor persekutuan dari X dan Y, jika P membagi X dan P membagi Y, 1 membagi 30, 1 juga membagi 45. Faktor persekutuannya apa nih kalau dari 30 dan 45? P-nya apa aja? P-nya itu
1, kemudian 3, 5, dan 15 ya P-nya. Kalau misalnya anggaplah kita belum belajar nih tentang FPB nih. Kita baru belajar tentang si P-nya tadi. Jadi P dari 30 dan 45 itu apa aja tadi? 1, 3, 5, dan 15. 1 membagi 30 dan membagi 45 enggak? Oh iya, ternyata benar. Kemudian 3 membagi 30 dan 45 enggak? Oh iya, benar. Berarti memenuhi definisi ini. 5 dan 15 begitu juga seterusnya. Begitu juga 5 dan 15 maksudnya. Juga membagi 30 dan 45. Jadi definisi faktor persekutuan dulu nih. Faktor persekutuan dulu yang kita pelajari. Ketika dia misalnya bisa ketika si P itu membagi si X dan si Y-nya. Selanjutnya kalau faktor persekutuan terbesar seperti apa? Nah, faktor persekutuan terbesar karena ada kata-kata terbesarnya, maka di sini kita lihat definisinya seperti ini. Pasti ada tambahan lagi sifatnya. Jadi misalkan X, Y elemen bilangan bulat dengan salah satunya tidak 0. Berarti salah satunya aja ya. Atau kan di sini dua-duanya 0 boleh enggak? Hanya salah satunya aja yang tidak 0 ya. Nah, kemudian X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Maka faktor persekutuan terbesar dari X dan Y dinotasikan dengan, nah ini notasi FPB ya, X, Y sama dalam kurung sama dengan P, yang P-nya adalah elemen bilangan bulat positif. Jika P membagi X dan P membagi Y, kemudian yang kedua, jika Q membagi X dan Q membagi Y, maka pasti Q kecil sama dengan P. Kalau ini adalah sifat faktor persekutuan ya, yang sebelumnya kan. P itu habis membagi X dan P membagi Y. Kalau ini Q membagi X dan Q membagi Y, maka Q pasti kecil sama dengan P. Artinya apa? Jadi kalau ada faktor-faktor yang lain, kalau kita daftarkan faktor-faktor yang lain, maka pasti faktor-faktor yang lain itu akan lebih kecil dari si faktor persekutuan terbesarnya. Seperti itu. Oke, contoh negatif 12 dan 18. Maka berapa faktor persekutuan dari negatif 12 dan 18? Adalah 6 ya. Kemudian 6 dan 17 faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Karena nanti kita bahas ya untuk yang nomor 2. Kemudian 30 dan 0, ya 30. 30 dan 105, 15. Kenapa? 105 kan tidak habis membagi 30 nih. Berarti bukan 30 nih faktor terbesarnya. Terus berapa? Yang lebih kecil dari 30 yang juga faktornya adalah 15. Nah, jadi 105 membagi 15 enggak? Nah, jadi kalian cari seperti itu ya, gampang lah untuk mencari faktor persekutuan terbesarnya. Nah, kita fokusnya ke yang nomor 2. Aduh, kecoret ya. Kita fokusnya ke yang nomor 2 nih. Yang ini. Nah, ini ternyata ada kesalahan. Sebentar ya, ini maksudnya adalah definisi. Oke, sorry, saya ganti warna putih aja. Ini definisi. Ini kemudian M-nya harusnya turunnya ke sini. Nah, ini bukan. Misalkan X, Y elemen bilangan bulat, FPB dari X, X dan Y itu sama dengan 1. Tadi sama dengan 1 kan ya? 6 dan 17. Tadi contohnya seperti ini. 6 dan 17. Sama dengan 1. Maka X dan Y dikatakan saling prima atau X relatif prima terhadap Y. Artinya berarti 6 dan 17 itu saling prima.
atau 6 relatif prima terhadap Y. Kenapa? Karena sesuai definisi kalau FPB-nya sama dengan 1, maka dia relatif prima terhadap salah satunya lagi gitu. Nah, ada contoh lainnya juga. Nah, ini ada contoh unik juga, misalkan 30 dan 105. FPB-nya tadi adalah 15, sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kalau masing-masing kita bagi dengan FPB-nya. 30 kita bagi 15, nih. Kemudian 105 kita bagi 15. Maka hasilnya 2 dan 7. Nah, ternyata FPB dari 2 dan 7 adalah 1. Jadi, kalau kita bagi setiap X dan Y-nya tadi kita bagi dengan FPB-nya. Kita bagi dengan FPB-nya. Maka FPB dari kedua hasil bagi tersebut sama dengan 1 ternyata. Ternyata dia saling prima atau X relatif prima. Nah, ini arahnya kemana? Kita lihat lagi selanjutnya. Arahnya adalah ke sini. Ternyata ada teorema yang mengatakan, jadilah teorema dari itu. Apakah bisa kita generalisir? Nah, ada teorema yang mengatakan bahwa misalkan kita punya X, Y, elemen Z, elemen bilangan bulat, dan P-nya bilangan bulat positif, merupakan FPB dari X dan Y. Jika X, Y sama dengan P, maka FPB dari X dibagi P dan Y dibagi P sama dengan 1. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya bisa kita buktikan dengan cara langsung ya. Artinya yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui adalah di sini saya tulis dari atas aja ya. Buktinya dulu. Yang diketahui itu X, Y terbalik ya. Harusnya diketahui dulu. Diketahui X, faktor persekutuan terbesar X dan Y itu adalah P. Akan dibuktikan bahwa X dibagi P dan Y dibagi P itu sama dengan, misalkan aja sama dengan C gitu ya. Maka kita mau buktikan C-nya sama dengan 1. Benar? Dan dibuktikan apakah C-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya tinggal kita buktikan. Nah, tadi kita misalkan aja nih. Kita misalkan kalau si X dibagi P, Y dibagi P, FPB-nya itu sama dengan C. Maka seperti yang saya bilang tadi, yang mau kita buktikan jadinya apakah C-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Itu yang mau kita buktikan. Caranya gimana? Caranya adalah kita jabarkan. Jadi, kita jabarkan seperti ini. Gimana ya menulisnya? Sini aja. Kita jabarkan. Tadi kita punya X membagi P, kemudian Y membagi P itu sama dengan C. Maka artinya apa? Artinya C dan C itu bilangan bulat positif ya. Kan anggap saja ini sama aja dengan ini kan, dan P-nya bilangan bulat positif. Nah, maka artinya dia selalu lebih besar sama dengan 1. Kan positif. Kemudian artinya berdasarkan definisi FPB, maka C membagi X dan P maksud saya, kemudian C juga membagi Y dan Y per P. Oke, berdasarkan definisi FPB ya tadi. C membagi X per P dan C membagi Y per P. Karena C membagi X per P, maka nanti kalian tulis secara ini ya, dengan rapinya. Karena C membagi X per P, maka artinya X per P sama dengan suatu bilangan, misalkan M,
Ingat definisi dari keterbagian, M dikali C. Kemudian untuk yang C membagi Y per P juga sama dengan M dikali dengan N ya. Yang lain aja ya, N dikali dengan C. Nah, dengan saya tambahkan di sini M dan N-nya elemen bilangan bulat. Sehingga kita bisa dapatkan di sini X-nya sama dengan M dikali C kali P, dan di sini Y sama dengan N kali C kali P. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat, ternyata si CP ini juga membagi X dan membagi Y. Sama kan ya, CP membagi X dan membagi Y juga. Setelah kita perhatikan, artinya apa? Artinya, nyambung sini ya, artinya CP ini adalah faktor persekutuan dari X dan Y ya. Jadi CP ini adalah, kenapa D ya? CP itu adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Nah, selanjutnya yang kita mau buktikan tadi apa? C-nya sama dengan 1 tadi ya. Nah, perhatikan lagi definisi dari FPB. FPB itu ada 2 tadi ya syaratnya. Dia faktor persekutuan, kemudian kalau kita punya daftar faktor-faktor tersebut, maka pastilah dia akan lebih kecil dari sama dengan faktor persekutuan terbesar tersebut. Kita sudah punya faktor persekutuan CP nih. Kemudian diketahui FPB dari X dan Y adalah P. Berarti P ini adalah bilangan bulat terbesar, faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Nah, jadi berdasarkan yang kedua tadi, kalau kita daftar semua faktor-faktornya tadi, faktor persekutuan, si P kan juga faktor persekutuan, maka pasti P lebih besar daripada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, faktor persekutuan lain, pasti dia lebih kecil dari P. Ya, kalian pahami lagi ya. Jadi, si CP ini pastilah kecil sama dengan P. Akibatnya apa? Akibatnya, ya pastilah C-nya sama dengan 1. Nah, terbukti belum? Sudah terbukti ya. Kenapa? Karena tadi kan kita misalkan FPB dari X per P, Y per P itu kita misalkan dulu sama dengan C. Yang mau kita buktikan adalah C sama dengan 1. Ternyata terbukti C sama dengan 1. Maka teorema ini terbukti. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah algoritma pembagian. Nah, algoritma pembagian kita punya definisi, misalkan X, Y elemen bilangan bulat dengan X-nya besar dari 0 dan pembagian Y oleh X akan memberikan hasil bagi dan sisa pembagian. Jadi sebenarnya dia fokus kepada sisa pembagian nanti. Ada residu namanya. Nah, residu atau sisa. Notasinya adalah Y sama dengan KX ditambah R. Ini balik lagi tidak perlu kalian hafalkan. Nanti ketika ada contoh pasti akan lebih mudah. Y sama dengan KX tambah R. Nah, K-nya itu hasil bagi, R-nya residu. Gitu. Tapi pada kenyataannya nanti K itu tidak terlihat sebenarnya. Mau berapapun K, tidak akan terlihat dari, tentukan hasil bagi dari ini. Tentukan sisa pembagian biasanya. Tentukan residu dari pembagian ini dengan ini gitu. Nanti kita lihat dengan contoh ya, yang lebih terlihat. Nah, ini ada teorema dulu. Teorema yang mengatakan kalau X dan Y elemen bilangan bulat dengan X besar dari 0, maka terdapat tunggal pasangan K, R elemen bilangan bulat yang memenuhi Y sama dengan KX ditambah R. Dengan R-nya positif, besar sama dengan 0, dan kurang dari X. Contohnya, tentukan sisa pembagian dari 2205 terhadap 367. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, cenderung biasanya pertanyaannya berkaitan tentang sisa pembagian gitu. Sisa pembagian dari 2205 terhadap 367.
Artinya nanti dia bisa dinyatakan dengan simpelnya seperti ini. 2205 dan 367 ya. Yang mana yang lebih besar? Pasti 2205. Artinya 2205 itu berapa dikali 367 sih? Terus ada sisanya enggak? Residunya tadi. Sekarang pertanyaannya, 2205 itu kalau dibagi 367 habis enggak? Habis dibagi enggak? Tentu tidak ya. Ini aja kalau misalnya 367 dikali 10 kan 3 ribuan. 7 dikali berapa yang hasilnya ujungnya 5 adalah dikali 5 kan? Tapi 367 dikali 5 benar nggak hasilnya 2205? Bukan ya, tentu bukan kan. Kalau dikali 5 berarti setengah dari 3600 tadi kan? Tidak mungkin 2000-an maksudnya. Nah, jadi 367 dikali berapa yang mendekati 2205 dan ada sisanya enggak? Berarti dalam kasus ini karena dia tidak habis membagi, pastilah ada sisanya. Nah, dikali berapa nih? 367 dikali berapa? Oh, ternyata setelah kalian kotret yang mendekati, dikali 6. 367 dikali 6 itu mendekati 2205, paling mendekati 2205. Nah, berapa sisanya? Ya, kita 7 kali 6 berapa? Ujungnya 42 ya. 2 ujungnya. Berarti sisanya berapa? 3. Cara cepatnya ya. Kalau kalian mau memastikan ya silakan 367 kalian kalikan dulu dengan 6, berapa hasilnya? Nanti 2205 dikurangi dengan ini, ternyata sisanya adalah 3. Tuh. Jadi jawabannya adalah tentukan sisa pembagian dari 2205 terhadap 367. Ya, hasilnya 3. Orang kita tidak peduli nih, ini mau dikali 6 kah, dikali 7 kah, dikali 8. Yang penting yang kita lihat adalah sisa pembagiannya. Nah, artinya si 3 ini kan residunya. 3 itu adalah residu. Nah, kalau dilihat dari sini artinya 0, 3 kan positif ya. Dan dia lebih kecil dari X. X-nya berapa di sini? 367. Oke, benar ya, memenuhi. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Selanjutnya gimana kasusnya kalau lebih kecil dari 0? Bukan A yang lebih kecil dari 0 ya, X yang lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0. Nah, tadi kita bicara X-nya lebih besar dari 0. Makanya di sininya adalah langsung aja R kecil dari X. Dan sekarang ketika X-nya bisa aja lebih kecil dari 0. Misalkan X, Y elemen bilangan bulat dengan Y tidak sama dengan 0, maka ada tunggal pasangan KR elemen bilangan bulat yang memenuhi Y sama dengan KX tambah R, dengan R-nya positif dan kecil dari mutlaknya, mutlak si X. Nah, dengan soal yang sama aja, tentukan sisa pembagian dari 2205 terhadap negatif 367. Yang sama, 2205 itu sama dengan berapa dikali negatif 367 ditambah sisanya berapa. Nah, karena kita tadi sudah dapat pengalinya ini 6. Nah, kalau di sini 6 juga enggak? Ya. Negatif 6 ya. Residunya gimana? Residunya sama, 3. Kan negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi residunya dia 3. Jadi 3 itu dia positif dan lebih kecil dari mutlak negatif 367. Seperti itu. Ini hanya pengantar saja, teorema-teorema awal saja. Nantinya akan ada hubungan lagi algoritma pembagian dengan FDB yang akan kita pelajari pada video berikutnya. Nah, tugasnya untuk di video kali ini adalah tugasnya silahkan cari 5 contoh soal yang berbeda. Jadi tidak boleh ada yang sama ya. Tidak boleh ada yang sama, bebas. Tapi bukan berarti contoh soalnya sangat mudah gitu. Bukan berarti contoh soalnya 6 tentang algoritma pembagian ya soalnya. 6 sama dengan berapa dikali 3 ditambah berapa sisanya? 0 kali 2, bukan seperti ini ya. Contoh, berikan contoh yang kalian kumpulkan menggambarkan posisi kalian di mana.
Seperti itu. Bukan berarti juga nanti semakin sulit soalnya maka semakin pintar juga anaknya. Tidak, tapi lebih unik, lebih bagus. Kan banyak tuh biasanya 2 pangkat 2020 misalkan. Dibagi berapa. Kalau bisa memberikan contoh seperti itu ya silahkan. Atau ya tadi, jadi contoh kalian itu menggambarkan posisi kalian, posisi pemahaman kalian seperti apa. Berikan 5 contoh soalnya, berbeda-beda. Setiap orang harus berbeda. Contohnya. Silakan sebagai latihan kalian. Nanti dikumpulkan, diupload di Google Classroom. Nanti saya bukakan Google Classroom-nya ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba.